Faragha rabbukum, fa'ilnya adalah rabbukum, Tuhan kalian telah usai min khalqi, dari penciptaannya, warizki, dari pembagian rizkinya, wal ajali, dan dari pembagian ajalnya, waktu kita. Jadi Allah itu sudah selesai, Pak. Ya, penciptaan kita juga udah selesai. Jadi kalau ada orang hidungnya pesek pengen mancung terus disuntik, itu berarti merubah takdir. Ya, ada hitam pengen putih juga berubah takdir, ya, dicat gitu. Jadi udah nggak bisa melanggar berarti. Pembagian rezeki juga begitu, sudah ditetapkan, tidak berkurang, tidak lebih. Pas wal ajali juga begitu. Jaffal qalamu bima huwa kainun. Jaffa itu maknanya kering. Al-qalamu, tintanya sudah kering. Bima huwa kainun, dengan apa adanya. Jadi apa yang sudah ada, ya udah, itu Allah selesai. Jaffa al-qalamu, ya. Bawahnya masih ada yang mirip, memperdalam. Jaffal qalamu, yang dimaksud dengan tinta kering, bisaki wasaidi, tinta kering di dalam kesusahan dan bahagia. Artinya manusia itu sudah ditetapkan susah atau bahagianya, gitu Pak. Kita bakal susah, kita bakal bahagia, hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya di sini 4 hal ya. Faragha wa faragha min arba'in. Nah, jadi 4 hal Allah sudah tetapkan. Pertama adalah minal khalqi, kejadian. Wal khuluqi, al khuluq akhlak, berarti perilaku kita. Kita mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kita bersyukur ketika kita masih mau ke masjid, itu bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kita seterusnya ya. Amin. Iya. Gitu Pak. Karena ada cerita begini. Ada cerita, ada orang mati, orang meninggal, itu nyampe kuburan ditanya sama malaikat. Ditanya, malaikat Munkar Nakir, ditanya, kamu Tuhannya siapa? Marrabbuka. Diem aja nggak jawab. Manabiyuka, diem aja nggak jawab. Gitu. Sampai kesel malaikat Munkar. Akhirnya ngomong ke malaikat Nakir satunya, siaweh, nunanya siaweh lah. Saya udah kesel. Ternyata malaikat juga kesel juga. Kirain malaikat nggak ada kesel kok, jawab. Kesel juga, gantian Nakir. Marrabbuka gitu. Enggak jawab, tetap diem aja gitu. Manabiyuka, ya diem aja gitu. Akhirnya 2 malaikat putus asa. Kayak gini mah gimana ini orang lah, udah laporan aja, laporan ke Allah. Ya Allah, ini orang susah ditanyanya. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Allah, kamu naik ke Lauhul Mahfuz, cari bukunya dia. Cari bukunya. Coba sejarah hidup di dunianya seperti apa gitu. Akhirnya naik cari gitu. Ketemu nama si A gitu, ketemu. Terus pas dibuka-buka ternyata waktu hidup di dunianya dia rajin ngaji. Rajin ngaji tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Kan mirip ya. Maksudnya mirip siapa gitu. Jangan seudon dulu loh. Ngaji rajin tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu. Oh itu apa kata Allah? Bebaskan dari pertanyaan kubur. Tuh. Minimal itu Pak. Yang penting datang lah itu kan. Bebas dari pertanyaan kubur. Sedangkan kubur itu pintu pertama menuju akhirat. Kalau di kuburnya selamat, ke sana selamat. Kalau di kuburnya celaka, ke sana lebih celaka lagi. Dibebaskan. Nah, itu minimal itu dulu Pak ya. Jadi kalau kita ngaji mah mending gitu, walaupun nggak ngerti, nggak apa-apa. Jadi minimal dapat pertanyaannya bebas kan gitu kan. Ya Bapak tilang polisi gitu, berhentiin kata polisi, udah terus, nah, enak itu, selamat ya kan. Ya itu model-model begitu Pak ya, itu mudah-mudahan. Jadi balik lagi,
Akhlak kita sudah ditetapkan oleh Allah, baik atau tidak baik gitu. Wal ajali, waktunya, kontrak kita di dunia sudah ditentukan juga. War rizki dan rizki. Nah, penentuan ini ketika umur bayi 4 bulan ya, di dalam perut sang ibu. Ya, itu penciptaan, penentuan ini ketika umur kita 4 bulan di dalam perut sang ibu. Makanya ada sugestinya ya, sugestinya baca apa gitu kan ketika 4 bulanan gitu. Mudah-mudahan menjadi baik gitu. Terus i'malu bihadzal zohiri, i'malu fil amar, kalian berlaku itu apa ya? Kalian kerjakanlah bihadzal zohiri, kerjaan lahir. Kerjakan aja kerjaan lahir. Apa sih? Bihadzas sawadi alal bayadi. Ay Al-Quran. Hitam di atas putih. Itu maksudnya Quran. Quran itu bertulisan. Dan isinya adalah ibadah lahiriah. Suruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, itu semua ibadah lahiriah. Lakukan saja, gitu Pak. Lakukan saja. I'malu bihadzal zohiri bihadi sawadi alal bayadi. Jadi lakukan saja hatta yahmalakum al amalu bibatini, sehingga amal itu membawa kalian bibatini, dengan batinnya. Kita itu ada lahir ada batin kan Pak, bener ya? Nah coba lanjutin, ini bawahnya mungkin lebih paham lagi. Idza amilta, jika engkau mengamalkan bihadzal zohir, kalau kita melakukan amalan-amalan zohir seperti sholat kan, cengkelat-cengkelit itu kan amalan zohir ya. Orang umroh, orang haji itu amalan apa itu? Lahir di sana lari-lari kecil, lempar-lempar batu, ngelilingi Ka'bah, itu kan ibadah lahir semua tuh ya. Gitu. Apa sih manfaatnya? Nah gitu Pak. Nah ternyata di sini ketika kita melakukan amalan-amalan lahir, adaka itu 2 kata. Ada itu artinya memeras Pak. Memeras apa? Meret kan ya? Meres itu keluar apa Pak? Nah, saripatinya keluar. Kalau kelapa diparut terus dikasih air, diperet, itu keluar itu saripatinya kan? Keluar itu saripati. Jadi kalau kita melakukan ibadah-ibadah lahiriah, adaka, itu saripatinya akan keluar Pak. Saripati yang keluar itulah ila fahmil batin. Kayak sholat. Sholat itu kalau diperet, Bapak menjadi tanha anil fahsya wal munkar gitu. Puasa terus, rajin puasa, diperet nanti akan muncul hikmah puasa. Gitu Pak. Jadi semua ibadah-ibadah lahiriah itu nantinya kalau kita lakukan terus menerus akan mengeluarkan santannya. Gitu. Itu yang dibutuhkan, santannya. Nyambung nggak Pak? Nah kemudian prosesnya seperti ini prosesnya. Awaluma itu prosesnya. Awaluma yafhamu sirruka. Jadi yang pertama kali paham itu adalah sirnya. Sir itu nurani, afidah, hati yang paling dalam gitu. Jadi ketika kita terus ngelakuin amalan-amalan lahir seperti misalnya Bapak ngamalin duha ya, sholat duha, minimal itu 2 rakaat, itu menzakati tulang ya kan, 2 rakaat itu menzakati tulang. Likulli syai'in zakatun, segala sesuatu punya zakatnya, termasuk zakat tulang. Tulang juga harus dizakati dengan duha biar enggak setruk gitu kan, biar sehat terus sampai tua, gerak itu semua karena tulangnya dizakatin. Kayak ada orang punya rumah kursinya bagus banget tapi nggak pernah diduduki tamu, ada kan ya? Ada nggak? Mana? Datang ke orangnya. Punya rumah kursinya bagus nggak pernah diduduki tamu, malah tamu di luar gitu kan, di luar. Terus buat siapa itu?
pajangan doang. Itu Pak. Jadi ketika tamu datang, itulah zakatnya rumah. Diperet itu rumah, keluar zakatnya ya. Menghormati tamu. Kalau ada tamu, kasih tempat duduk, minimal dikasih air minum. Gitu Pak. Itu zakatnya rumah. Jadi minimal air putih. Tapi jangan yang aqua gelas. Aqua gelas itu kan berapa? 500 perak ya? Ya, apa 250? Masa tamu dikasih gope? Minimal ya inilah ya yang gede itu. Atau ya syukur-syukur berwarna. Enggak berwarna pun nggak apa-apa. Yang penting sopan, jangan habisin. Oh iya. Iya. Oh alasannya dihabisin apa memang pelit tuan rumahnya itu yang jadi masalah? Oh jadi, oh gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan gelas. Ada kan yang botol kecilnya? Ada. Oh gitu. Mas. Oh masya Allah. Itu lebih pelit lagi berarti. Alasannya nggak habis. Oh iya. Berarti tamunya nggak haus emang. Iya. Tapi yang sopan lah ya. Pakai gelas aja. Lebih susah tuan rumah. Ya banyak gitu. Ya biar kurang ambil lagi. Ya. Beda kalau pengajian Pak. Kalau pengajian itu beda. Kalau di rumah kan tuan rumah harus repot kan kalau ada tamu. Kewajibannya gitu. Pernah kan di zaman Rasulullah ada suaminya perempuan itu suka temannya banyak gitu, suka ke rumah temannya itu, dan istrinya disuruh ngasih minum. Lama-lama istrinya ngomong, jangan bawa teman aja tuh, bosen saya ngurusi ngeladeninya gitu kan. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, baik kalau begitu aku yang silaturahmi ke rumahnya, kasih tahu istrimu aku akan datang ke rumahnya. Senang banget istrinya, Rasulullah akan ke rumahnya. Nah, tiba nyampe rumah, kemudian disuguhin karena yang datang Rasulullah, suguhin macam-macam. Terus Rasulullah ketika mau pulang manggil istri itu, coba kalian keluar. Nah, istrimu disuruh keluar. Lihat di belakangku ketika aku keluar dari rumahmu. Nah, Rasulullah pulang, kemudian segala bentuk bala itu ikut keluar. Kata Rasulullah berbalik lagi, itulah ketika tamu pulang dari rumahmu. Tamu pulang dari rumahmu itu membawa bala yang ada di rumahmu. Makanya tuan rumah wajib repot. Makanya orang Sunda bilang kan semah. Taeta. Iya, jadi aslinya begitu Pak Ujang. Harusnya bikin kopi gitu kan susah tuh. Panasin dulu, suruh makan kalau bisa. Iya. Harus begitu. Harusnya begitu. Jadi semakin direpotkan, semakin bersih itu rumah. Nah, nasi padang nggak apa-apa lah, jalan kaki, tapi jangan langsung kasih bungkusannya, kasih piringnya. Ya kan, kasih piringnya biar ikut repot tuan rumahnya. Itu Pak. Tapi ingat, jangan juga menghinakan makanan yang disajikan. Itu nggak boleh juga. Misalkan ada pisang terus bilangnya ini pisang kampung, itu nggak boleh juga. Maksud kita kan merendah ya, tapi merendahkan makanan itu juga nggak boleh. Ada pisang tapi pisang kampung mau? Emang ada pisang kota? Ada begitu, itu nggak boleh juga. Merendahkan makanan yang disuguhin tamu. Kan judulnya yang paling terbaik, gitu kan? Ini ada pisang nih, bagus insya Allah kan gitu ya. Jangan merendahkan makanan. Kalau ini seadanya gimana? Iya itu kan maksudnya merendah ya. Iya, jangan gitu. Iya,
Jadi maksudnya memuliakan tamu ya semampunya kita, ya gitu. Kalau apa adanya lah ya gitu, itu merendahkan juga. Nanti yang disajikannya itu merasa rendah, barang-barang yang disajikannya merasa rendah. Maksudnya itu, tapi ternyata salah gitu. Misalkan gini Pak Ujang, saya bawa Pak Ujang gitu kemana gitu, tahu-tahu ini maaf teman saya ini dari kampung. Jangan begitu, merendahkan itu nggak boleh. Padahal maksudnya tawadu misalkan gitu. Jangan, ini teman saya, ini saudara saya gitu. Jadi nggak usah diembel-embel. Apalagi ngomongnya gak enak, ini orang bodoh ini maaf ya saya bawa. Ya, waduh. Jangan sampai begitu lah, kasihan. Jadi prosesnya awaluma yafhamu sirruka. Jadi dari sir dulu, dari afidah dulu paham, summa yumli qalbuka ala nafsika. Kemudian hatimu memetakan kepada jiwamu. Hati ya, dari sir baru hati. Hati baru memetakan, Pak. Memetakan apa? Memetakan. Ya digambarkan. Nah, ini gitu. Kemudian watumli nafsuka ala lisanika. Dari jiwamu baru memetakan ke lisanmu. Nah, dari jiwa ke lisan. Nah, terakhir wanumli lisanuka alal khuluqi, baru dari lisan direalisasikan ke perilaku. Gitu, Pak. Jadi kalau kita semakin banyak amalan taat yang dilakukan, itu perasaannya semakin banyak. Ya, ibarat kelapa itu ya. Kelapa itu yang paling banyak santannya semakin kelapa muda apa kelapa tua maksudnya gitu? Tua kan? Nah, itu semakin banyak yang dilakukannya semakin kental. Gitu, Pak. Begitupun sebaliknya, kalau yang dilakukan amalan-amalan buruk semakin kental juga. Iya, nah itu. Tapi mudah-mudahan yang baiknya ya. Itu prosesnya seperti itu. Makanya amalan lahir dia akan mendapatkan saripati batin sesuai dengan yang dilakukannya. Kalau baik, semakin kental itu apa namanya santannya, yang baiknya, gitu ya. Nyambung, Pak? Nyambung ya. Mudah-mudahan yukhrijul hayya minal mayit itu betul-betul ya kita dikeluarkan seperti Ibrahim, ya Ibrahim. Kalau di sini kan ada summa Iya. Kenapa tumli? Karena nafsunya fa'il. Iya. Karena nafsu itu mu'anas. Jiwa itu mu'anas. Iya. Makanya domirnya hiya. Betul. Jadi tumli nafsuka. Tidak yumli. Kalau yumli lisan. Ya. Terus qalbu juga masih. Tapi kalau nafsu itu tumli. Ya, jadi bukan salah ketik, benar itu. Oke. Jiwamu memetakan atas lisanmu. Baru lisanmu itu pelakunya merealisasikan pada perilaku. Makanya ada yang bilang gini kan, akhlak kita tergantung makanan kita. Makanan kita yang dimakan yang halal, akhlak kita bisa menjadi bagus. Itu hasil santannya gitu. Tapi kalau kita makannya sembarangan gitu ya, apalagi belum hati-hati. Apa tuh? Hati-hati itu apa? Apa? Masya Allah, lupa. Apa tuh hati-hati terhadap makanan gitu? Astagfirullah, kau bisa lupa. Bukan zuhud, ada lagi satu lagi. Waro, iya. Kehati-hatian. Ya, Sayyidina Umar makan yang halal dibatasi. Halal aja dibatasi ya. Kita kan mumpung halal. Itu. Ya, itu saking waroknya. Sehebat apapun sholatnya sampai melengkung seperti anak panah, bukan anak panah, seperti busur ya. Melengkung berarti kan rajin sholat tuh. Kalau nggak waro, layan fa'uka, tidak bermanfaat bagimu. Jadi waro itu nomor satu.
kayak kita sholat, pakaiannya hati-hati, digantung pakaian kita habis sholat, dilihat dulu sebelum dipakai, barangkali ada nya cicak gitu kan. Itu waro namanya, dilihat dulu, oh aman pakai gitu. Kita kan suka pakaian sholat disimpan kan ya, nggak dipakai main. Nah itu kan habis sholat digantung. Kalau orang waro dilihat dulu, oh ya aman. Nah itu model-model begitu. Hati-hati dengan makanan, hati-hati dengan yang dipakai. Nah, terus terakhir, waman syaro wamin, bukan waman. Wamin syaro iti mahabbatihi. Bagian dari syarat mencintai Allah itu muwafaqatuhu fika. Muwafaqah itu sepakat. Sepakatnya Allah, muwafaqatuhu, sepakatnya Allah fika pada dirimu. Apa maksudnya? Di bawahnya Pak, itu saya kasih bintang. Di bawahnya apa yang dimaksud mufakat? Mufakat apa? Sepakat ya. Sepakat itu apa? Mengiyakan, ya. Benar nggak? Iya. Sepakatnya Allah pada dirimu yang dimaksud adalah antakbala, bersedia menerima. Watawafaqallaha, dan engkau tuwafiqo berarti engkau. Watuwafiku, tapi watuwafaqo karena ada an masdariyah depannya. Watuwafiqo Allaha, dan engkau merasa setuju kepada Allah. Maksud setuju kepada Allah itu fi kulli fi'lin, ya, dalam setiap perbuatan. Yang lebih enak apa? Tindakan. Nah, dalam setiap tindakan yang, nah berarti naat depannya karena kalimat kan, yaf'aluhu fika, yang dia Allah melakukannya kepadamu. Jadi apapun tindakan apapun Allah kepada diri kita, kita itu tuwafiku. Apa tuwafiku tadi? Setuju. Padahal aslinya nggak setuju kan gitu kan. Makanya merasa cocok itu bukan cocok. Nah dicocokkan. Merasa cocok nggak cocok aslinya. Tapi mukanya kita muka cocok. Jadi senyum, matanya juga ya mata cocok kan. Matanya cocok, mulutnya juga cocok, nggak ngeluh. Padahal asli tidak cocok. Itu syarat kita cinta kepada Allah. Jadi apapun yang Allah beri, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ya harus merasa cocok dan bersedia menerima, antakbala, gitu ya. Nah, nyambung? Nah, fi ghairika, dan pada selainmu. Apa maksudnya? Kadang Allah memberikan sesuatu kepada bukan kita, tapi masih tanggungan kita. Kepada anak tuh belum punya dosa, tapi diberi sakit oleh Allah. Itu aslinya buat siapa itu? Buat bapaknya, bapak ibunya, ya. Karena anak belum punya dosa, tapi kok dikasih sakit oleh Allah. Nah itu berarti buat bapak ibunya, gitu Pak. Ya makanya di sini fi ghairika.